dalam kitabnya orang Yahudi, Tuhanlah yang menentukan itu semuanya. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Tuhan. Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Lalu kemudian ketika ayat yang saudara bawa, tadi kan sudah saya jelaskan kepada saudara, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Berarti ada potensi free will kepada kita manusia. Yang mau kafir, silakan kafir. Bebas. Ini ayat loh. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 loh yang saya sajikan dari tadi. Lalu kemudian data yang Anda bawa dari surah At-Taghabun. Itu sangat jelas sekali di ayat keduanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu, kata lalu ini akan terjadi masa yang akan datang setelah diciptakan manusia itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Bukan Allah menentukan kamu lahir kafir, kamu lahir mukmin. Tidak seperti itu. Ya, lagian di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya Allah yang punya otoritas tertinggi. Kamu sebelum dilahirkan tidak pernah diskusi dengan pencipta. Tuhan, ciptakan aku tapi dalam keadaan laki-laki ya, dari seorang wanita yang adalah ibu presiden. Jangan kau lahirkan aku dalam seorang rahim wanita miskin. Tak ada yang kayak begitu. Serta-merta Allah menghendaki. Bahkan Tuhan yang menumbalkan darahnya di atas tiang salib menurut saudara mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan loh, datangnya pun bukan atas kehendaknya sendiri. Ada otoritas yang tertinggi yang merencanakan semuanya itu. Kenapa Anda komplain? Kenapa Anda yang jadi risih sekarang? Emang situ yang Tuhan? Tuhan mau begitu ya begitu. Kalau Anda mengatakan, oh iblis, tidak, Bung. Kamu tidak memahami Al-Quran. Jelas sekali kok datanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam Yohanes 8 nomor 44, di situ Yesus dengan sangat jelas sekali, iblislah yang menjadi bapakmu. Berarti ada golongan dari pengikut Yesus yang menjadikan manusia itu sebagai bapaknya. Kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Nah sekarang keinginan siapa yang bertentangan dengan keinginan sang bapak yang diajarkan oleh Musa? Bapak yang mengajarkan Musa menginginkan korban dengan darah hewan. Bapak yang diwakili oleh Paulus itu adalah bapak yang menginginkan darah Tuhan. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara Herdi, Anda mengatakan darah Tuhan untuk selama-lamanya. Tunjukkan dalilnya di dalam keinginan bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub bahwa manusia harus menebus dosa dengan darah Tuhan. Tunjukkan dalilnya. Jangan Anda tunjukkan dalil dari bapak Anda, yaitu Paulus. Silakan. Oke, pertanyaan saya yang di awal ya, yang belum terjawab ya. Tanpa iblis, Yudas menyerahkan Yesus atau enggak? Begitu. Tapi pakai dalil ya, jangan hanya asumsi gitu loh. Kalau Mas John Timothy kan biasanya asumsi gitu. Jadi pakai dalil gitu. Jadi iblis bisa enggak tanpa iblis, Yudas apakah dia akan menyerahkan Yesus atau tidak? Seperti itu. Karena nanti akan berkepanjangan itu masalahnya. Monggo, lanjut. Oke, dua pertanyaan ya. Sebentar. Dua pertanyaan. Sebentar. 10 menit untuk menjawab. Oke, waktu dimulai saat Anda berbicara. Silakan. Oke, aku jawab dulu ya. Yohanes 8:4 harus dibaca dari Yohanes 42-nya. Aku bacain ya. Kata Yesus kepada mereka, jikalau Allah adalah Bapamu,
kamu akan mengasihi aku sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dari bapa segala dusta. Jelas dari 42 dibacanya kalimat ini. Kemudian soal Yudas. Nah ini Wafi, asumsi bagaimana dari tadi sudah dikatakan bahwa manusia itu punya free will. Justru Anda yang tidak pernah menjawab pertanyaannya saya, lari-lari terus dari pertanyaan saya, yaitu kenapa itu Allah yang menyesatkan iblis? Iblis yang menyesatkan manusia. Apakah Allah yang menyesatkan manusia? Berarti sumbernya penyesatan itu adalah Allah sendiri. Itu dijelaskan tuh di QS 15 nomor 39. QS 38 dari nomor 80 sampai 85. Kemudian QS 6 nomor 1, 2, 3, Allah yang jadikan orang-orang jahat. Gimana ini? Ajarannya seperti ini kah? Di mana katanya Allah kasih? Di mana katanya Allah sayang, tetapi ternyata yang menyesatkan manusia adalah Allah sendiri. Yang menjebloskan neraka adalah Allahnya sendiri. Coba jelaskan secara detail. Silakan Bro Malikil. Oke. Jadi pertanyaannya berulang-ulang dengan jawaban yang sudah spesifik ya. Jadi sudah saya kasih penjelasan ayatnya. Saya tambah lagi Yesaya 54 ayat 5. Sebab yang menjadi suamimu ialah Dia yang menciptakan engkau. Yod-He-Vav-He semesta alam namanya. Oke, yang menjadi penebusmu ialah yang Maha Kudus Allah Israel. Ia disebut Allah seluruh bumi. Jadi penebus itu adalah Allah seluruh bumi. Menebus dari apa? Dari maut. Caranya seperti apa? Sudah dikasih tipologinya. Orang Israel luput dari maut itu adalah darah. Apalagi yang mau saya jelaskan? Kenapa nggak bisa nangkap? Ya, jadi Kristuslah yang menjadi bait sang Hashem. Kristus yang tampil dengan darahnya manusia itu disucikan. Jadi logikanya gini, kalau masih bertanya lagi ini udah keterlaluan gini. Jadi manusia ini adalah kotor. Jadi harus ada media yang suci dan kudus untuknya manusia ini bisa menjadi suci, menjadi bersih. Tidak mungkin barang yang kotor mencuci barang yang kotor. Tapi itu dipakai loh. Oleh logika Allah Subhanahu wa taala bisa begitu. Orang kafir bisa menebus orang mukmin. Ya, jadi logikanya kagak nyambung kalau dibawa ke dalam dunia sehari-hari. Tetapi di dalam Alkitab Kristus yang adalah suci kudus, ya, oleh darahnya sehingga manusia itu bisa ditebus, bisa disucikan. Sebab nyawa ada di dalam darah. Nah, nih saya kasih lihat ya. Nah, saya bukan mau mencari pembenaran, tapi saya kasih kisi-kisinya biar kalian mengerti. Muhammad berkata di dalam hadis Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim 40-40. Muhammad berkata, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi setan itu ada diam di dalam manusia. Jadi untuk meruntuhkan setan itu harus ada darah yang suci supaya setan itu wafat, supaya setan itu kalah, remuk kepalanya. Nah, dengan remuk kepalanya setan dinubuatkan bahwa sang keturunan perempuan dari keturunan perempuan akan diremukkan tumitnya. Nah, makanya setan itu, iblis itu lari tunggang langgang ketakutan. Ketika nubuatan itu hampir digenapi, dia ketakutan. Kenapa ketakutan? Karena takut ketika nubuatan itu tergenapi, dia akan diremukkan kepalanya. Nah, lalu bagaimana dengan meremukkan tumitnya? Itulah yang selalu ditanya oleh Bro Wafi bahwa iblis itu punya andil, punya ini. Tidak, nubuatannya iblis akan meremukkan tumitnya.
Yang ditanya berulang-ulang sudah dijawab tadi. Sekalipun Yudas itu tidak dirasuki iblis, ada suatu nubuatan yang sudah menyatakan itu. Dan itu terjadi. Nah, dari pemahaman kita ini, iblis itu sangat identik. Ya, sangat identik berseberangan dengan pengajaran Tuhan. Tuhan membuat ketetapan bahwa penebusan itu dengan darah. Bukan dengan potong, lalu darahnya dibuang disilokan, itu bukan kehendak Tuhan. Islam tidak mengenal hal ini. Lalu siapa yang ngajari Islam ketika berkurban darahnya dibuang disilokan? Siapa yang ngajari itu? Padahal media yang mengadakan pengampunan itu darah. Islam dapat ajaran dari mana? Nah, saya tidak mau menjawab, kawan-kawan bisa melihat pengajaran siapa yang dilakukan oleh Islam. Karena Tuhan yang benar menetapkan bahwa pengampunan itu ada di dalam darah. Dan di dalam kitabnya orang Yahudi maupun kekristenan sama. Mesias itu isinya penyuci, pemurni. Jadi dengan darahnya manusia disucikan, bukan dengan apa-apanya, tapi dengan darah. Jadi harus paham benar. Jadi susah kita kalau diskusi kalau tidak paham Tuhan, ketetapan Tuhan yang benar. Sulit. Nah, lalu ke dalam tadi apa yang saya bawakan tentang Quran. Kawan kita itu lari kepada raja-raja, ya. Bro, itu baca ayat sebelumnya. Roh jahat itu, ya, berdiri di hadapan Tuhan. Dia menawarkan diri untuk menghasut. Karena orang-orang di situ sudah lepas dari Tuhan. Jadi gini, Tuhan kami itu punya free will. Jadi kalau you melepaskan diri dari perlindungan Tuhan, iblis yang menggantikan posisi ketika Tuhan, you sudah tidak mau lagi pakai Tuhan. You sudah tidak percaya lagi Tuhan. Iblis menggantikan diri. Itu ayat itu udah jelas, tidak perlu saya jelaskan lagi panjang lebar. Di ayatnya 3 ayat sebelumnya dan 2 ayat setelahnya itu baca itu udah jelas. Jadi beda dengan apa yang di dalam Quran tadi. Allah Subhanahu wa taala itu mengirim setan. Setan dijadikan rasul, arsalna. Bahkan setan itu dipelihara. Bagaimana bisa Anda mengimani Tuhan yang memelihara setan dan mengutus setan? Bagaimana Anda bisa meyakinkan saya Islam itu agama benar jika cara mengajarnya itu 50-50? Satu sisi mengajar kebaikan, satu sisi mengajarkan kejahatan. Bagaimana Anda bisa percaya itu? Tuhan yang benar itu murni mengajarkan, menuntun manusia ke arah yang lebih baik, bukan menggiring manusia ke arah yang tidak baik. Pejuang mau tambahkan silakan. Oke. Justru di sinilah yang akan dikatakan timernya dulu teman-teman, itu sudah habis baterainya. Oke. Saya gantikan tadi sudah menit keberapa ya? 203. Ya? Tinggal 203. 203. Oke. 02. Bentar Kang, bentar. Tak setting dulu. Naikin aja kawan-kawan muslim yang mungkin bisa berpartisipasi sebagai timer, Pak Amir. Oke. Pak Amir nggak ribet. Naikin aja kawan-kawan muslim. Iya. Oke, saya ini kan. Siapa yang mau jadi timer? Oh, ini bicara diri dia pental saja dia. Dia naik lagi kok, nggak apa-apa. Nah itu. Oh iya. Sorry, lowbat benar-benar. Tadi ganti HP ini. Jadi masih bisa? Waktu masih belum berhenti sih, sebentar. Masih terus Dua- jalan tadi. 203 tadi. Hah? 203 tadi. 203 ya? Iya. Wah, Sebentar. Ganti 203. 203 ya. Oke ya, sebentar ya. Sorry ya kawan-kawan ya. aman. Oke, silakan. Lanjut Pak Jon. Ya, di QS 17, 16 sampai 61 sampai 64, iblis tidak mau sembah Adam. Dari tadi tidak dijawab-jawab. Iblis tidak mau menyembah Adam. Iblisnya yang benar karena yang suruh menyembah adalah malaikat. Apakah iblis termasuk golongan malaikat? Jadi di sini seolah-olah Allah tuh mencari oknum yang bisa disalahkan gitu loh. Gimana ini? Belum lagi QS 2 nomor 272. Belum lagi QS 10 nomor 100.
Belum lagi Ceritakan di sedikit, S10 Pak John, nomor ya. 999. Gimana? Allah selalu mencari kambing hitam untuk bisa disalahkan, tetapi Allah sendiri tidak bisa membereskannya. Allah menyesatkan iblis, iblis menyesatkan manusia. Apakah Allah itu yang menyesatkan manusia? Sumber penyesatannya tidak dijawab. Selanjut, Bro Herdi. Oke. Jadi di dalam Quran ya, contoh ya, ini di sini terang-terangan Allah menyesatkan manusia. Ya, di dalam surah 13 ayat 27, orang-orang kafir, orang-orang yang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanda mujizat dari Tuhannya? Katakanlah Muhammad sesungguhnya. Katakanlah, ini Allah ya yang berkata, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja, siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk ke jalannya bagi orang yang bertobat. Jadi mengizinkan dengan menjadi pelaku itu beda. Yang menjadi kreatornya, yang menjadi orang di balik yang menginspirasi beda dengan membiarkan roh jahat itu ya diuji ya, menguji itu beda. Tapi di sini yang menjadi inspirasi itu Allah sendiri yang memerintahkan dan Allah sendiri yang bertindak sebagai penyesat. Bukan iblis. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa saja yang dia kehendaki. Bagaimana Anda bisa beriman Allah itu menuntun, lalu di satu sisi Allah itu penyesat? Lalu Anda mengatakan bahwa Waktu habis. Tuh. Sebentar. Oke, di setting 8 menit. Iya, Untuk- sebentar Pak Amir. Semakin seru, semakin malam semakin panas ya. Ya, 8 menit silahkan menanggapi. Oke, silakan tanggapi Bang Juma dengan semangat. Iya. Jadi dalil terakhir yang dibawa oleh Herdi itu justru membuktikan Al-Quran itu valid, benar, dan tidak bisa diragukan oleh orang yang punya akal sehat. Jadi Allah menghendaki, kemudian Allah menyesatkan yang dikehendaki dan menyelamatkan apa yang Allah kehendaki. Ketika Allah itu datang, Allah hanya memberikan data-data hukuman, ketentuan, dan hukum-hukum hanya kepada bangsa Israel. Bagaimana dengan bangsa yang lain? Hayo, jawab. Apakah ada keselamatan di luar daripada bangsa Israel? Ada enggak? Oh, enggak ada. Keselamatan itu hanya datang dari bangsa Yahudi katanya. Berarti yang lain dibiarkan tersesat. Yes. Lalu kenapa Pak klaim terhadap Al-Quran? 1 Tesalonika 2 nomor 16, serta melarang kami berbicara kepada bangsa lain supaya bangsa itu memperoleh keselamatan. Tidak boleh yang lain. Kemudian Anda mengatakan darah. Siapa yang mengajarkan dengan darah manusia, bahkan darah Tuhan? Ini dulu yang perlu kalian jawab. Mana datanya? Mana dalilnya? Bahwa Tuhan yang harus menebus dengan darahnya sendiri. Sejak kapan ada nabi mengajarkan Tuhan itu berdarah? Kalau Anda mengatakan yang mati di atas tiang salib itu adalah darah Tuhan, berarti yang dilahirkan Maria itu adalah Tuhan. Nabi mana yang mengajarkan manusia melahirkan Tuhan? Kalau bukan iblis yang mengajarkan kepada Anda, lalu siapa? Ya, siapa yang mengajarkan kalian bahwa hukum-hukum Tuhan itu adalah sampah? Hukum-hukum Tuhan itu adalah kutukan. Maka harus ada Tuhan mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk. Siapa yang ngajarin itu kalau bukan iblis? Siapa yang mencontohkan menyembah Yesus? Kalau bukan iblis yang merasuki manusia yang ada dalam kitab saudara Markus 5, Markus 2. Orang itu kerasukan setan, begitu melihat Yesus lari menyembah kepada Yesus. Anda contohi hari ini. Oke? Lalu kemudian ketika saya minta, mana dalilnya bapaknya Abraham, Ishak dan Yakub mengajarkan menebus dosa dengan darah Tuhan? Mana dalilnya? Apa yang bisa Anda sajikan? Tidak ada. Tidak ada yang bisa sajikan dalilnya. Anda mengatakan iblis akan meremukkan tumit keturunanmu. Ini sekarang Anda sedang diremukkan oleh iblis.
Anda mengimani sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Mengimani sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Tuhannya Abraham, Ishak, dan Yakub. Bahwa dia akan datang. Bahkan, sekali lagi saya ulang kepada saudara. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4 mengajarkan berkurban dengan persembahan sama seperti persembahan Musa. Dan Musa tidak pernah mengajarkan mempersembahkan darah Tuhan. Tidak pernah. Yesus mengajarkan mempersembahkan darah hewan. Kalian mengajarkan mempersembahkan dengan darah Tuhan. Iki ajaran sopo? Siapa yang mengajarkan kalian itu? Kalau bukan iblis. Siapa? Pak Presiden nggak mungkin. Kepala PBB nggak mungkin. Lalu siapa yang ngajarin kalian itu? Dosa harus ditebus dengan darah Tuhan. Tolong jawab saya itu dulu. Nggak usah merembet kemana-mana. Tentang Islam Al-Quran kalian nggak paham. Ini dulu kalian selesaikan. Siapa yang ngajarin kalian bahwa dosa harus ditebus dengan darah Tuhan? Tuhan dan Tuhan. Silakan Dina Wafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Mas Jo Timothy ini ngomong apa dari tadi ini? Males saya mau jawab pertanyaan Mas John Timothy. Kenapa? Masa nyembah disamakan dengan sujud itu loh. Perintah Allah ya kepada malaikat untuk sujud kepada Adam. Gitu Mas John. Bukan nyembah. Emangnya menurut kamu sujud dengan nyembah sama tak? Kata aja gak bisa gitu loh. Mau dijawab. Ini diskusi ini seriusan, bukan bercandaan gitu loh. Maka ketika ada ayat-ayat yang seolah Allah Subhanahu wa taala itu diklaim menyesatkan gitu loh. Padahal di dalam Bible Anda itu sangat banyak ayat yang Tuhan Anda menyesatkan orang lain, banyak sekali. Dan sudah saya baca di dalam satu raja-raja tadi. Atau saya kasih contoh lain, Ayub, contohnya Ayub 12 nomor 24. Dia menyebabkan para pemimpin dunia kehilangan akal dan membuat mereka tersesat di padang belantara yang tidak ada jalannya. Narasi-narasi seperti ini sebenarnya banyak. Cuma mungkin Anda belum baca dari Kejadian sampai Wahyu gitu loh. Anda belum baca mungkin. Makanya Anda kaget ketika ada ayat-ayat seperti itu dalam Al-Quran. 2 Tawarikh 18 nomor 22. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Katanya Tuhan itu roh, ternyata naruh roh dusta. Apakah Tuhan itu roh dusta? Nah, itu pertanyaan besar itu. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu, yang naruh roh dustanya Tuhan, yang ngasih malapetakanya Tuhan, yang marah-marah juga Tuhan. Gitu. Kan lucu. Nah, kemudian narasi di awal Mas Herdi itu sempat mengatakan iblis tidak menghasut Yudas. Padahal di dalam Yohanes 13 nomor 2 secara tegas itu disebutkan mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot anak Simon untuk mengkhianati dia. Jedor. Makanya jangan asumsi gitu loh. Pakai data. Iblis katanya gak menghasut Yudas. Ayatnya ada di sini. Begitu. Sehingga narasi-narasi Tuhan Anda itu menyesatkan orang lain itu sangat banyak dalam Kejadian sampai Wahyu. Banyak. Begitu. Kalau kita buka di dalam Wahyu contohnya ya teman-teman. Wahyu 16 nomor 6. Di sana kan diterangkan ya bahwa penumpahan darah, meminum darah itu justru mendatangkan malapetaka kalau di dalam kitab Wahyu. Karena mereka telah menumpahkan darah orang-orang kudus dan para nabi, engkau juga telah memberi mereka minum darah. Hal itu wajar bagi mereka. Padahal darah ini menyebabkan malapetaka gitu. Sedangkan Yesus ini darahnya di mana dalilnya? Yang saya tanyakan dalilnya itu di mana? Penumpahan darah harus Tuhan itu di mana gitu. Kemudian Herdi membawa hadis bahwa setan itu mengganggu manusia melewati saluran darah, menunjukkan ini juga butuh darah. Wah, itu ngawur namanya. Cara iblis ya mengganggu manusia melalui peredaran darah. Gak ada kaitannya sama darah dalam Bible Anda gitu loh. Sekian dari saya. Oke. Waktu
bentar. 8 menit untuk mempertegas lagi jawaban. Silakan. Ya, aku jawab dulu ya. Ada silakan. ketakutan dari teman-teman Islam kalau kita mempelajari soal Islam gitu loh ya. Bukan urusannya. Ya, itu terserah kamu lah. Mengenai Israel itu coba dibaca di Efesus 2 ayat 12 bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tuh Israel, bro. Penebusan dengan darah itu bisa dibaca di Matius 26 ayat 28. Itu sendiri Tuhan Yesus yang mengatakan. Aduh, nggak pinter-pinter. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Catat salah satunya, banyak ayat-ayat dalam Alkitab. Ya inilah susahnya. Kemudian dalil penebusan dosa itu saya bilang dicatat Kejadian 3 ayat 21. Justru itu Wafi tidak pernah menjawab maupun Zuma juga tidak pernah menjawab. Gimana? Gini, kita ulangi lagi gitu loh. Allah menyesatkan iblis. Iblis menyesatkan manusia. Berarti dalangnya siapa ini? Oknum utamanya siapa? Gitu loh yang menyesatkan manusia. Apakah Allah yang menyesatkan manusia? Akhirnya sengaja menyesatkan manusia. Dijelaskan dong, bukan malah menjawab bertele-tele. Coba dibaca lagi. Ya kan? Quran 17. Nomor 61 sampai 64. Quran 10 99. Quran 10 ayat 100. Aduh, gimana sih? Lanjut Bro Herdi. Itu saya stop. Ini Malikil kenapa ini? Kepental Loh. ya? Wah, ada kepental dia. Kepental. Walau lo belum kelihatan dia. Waduh. Belum kelihatan masuk dia. Ya, sebentar. Kita tunggu dulu, dimatikan dulu ininya. Sudah, timer udah saya pause. Oh, sip, mantap. Siap. Kita tunggu kedatangan Al-Malikul Mulk. Minta diulek-ulek dia. Ah, ini sudah ada, masuk. Sudah ya. Silakan masuk. Iya, sorry, akun yang tadi kena azab, kena ban. Nah, tuh. Iya. Tuh. Gak apa-apa, aman. Ah. Wah, ini roh kudusnya belum Gak apa-apa, datang. kawan-kawan yang suka nge-ban, saya punya 10 akun kok. Jadi masih ada 9. Ini nanti saya masuk lagi dengan 1. Gak apa-apa ya. Oke. Lanjut yang tadi ya, saya open cam dulu ya. Ya. Iya. Oke, di sini. Jadi kawan-kawan muslim yang mau nge-ban ya gak apa-apa. Saya punya masih 9 akun lagi. Nah. Masa Dan- orang muslim, orang TikTok lah. Oke, sebentar. Suudon, itu namanya suudon. Jangan suudon. Oke. Ya, nggak apa-apa Pak Amir, kita ngopi ya. Ngopi dulu. Ya, oke. Kita baca di dalam Sakaria, ya. Sakaria 9 ayatnya yang ke-11. Mengenai engkau oleh karena darah perjanjianku. Nah, mengenai engkau Israel oleh karena darah perjanjianku, dengan engkau aku akan melepaskan orang-orang tahananmu dari lubang yang tidak berair. Aku Tuhan yang akan melepaskan dengan darah perjanjiannya. Bukti apa lagi? Nikmat Allah mana lagi kawan yang Anda dustakan? Oke? Jadi ada banyak hal yang sudah saya bawakan dari tadi, bahwa pengampunan Tuhan di dalam Alkitab, baik versi keimanan Kristen maupun keimanan Yudaism, itu darah. Lalu kalau Islam lari sendiri, ya, Islam itu dari mana pengajarannya? Nah kan? Bukankah
Tuhan yang benar adalah Tuhan yang disembah Bani Israel. Kawanku tadi menyinggung tentang Tuhan hanya menyelamatkan Israel. Iya betul. Israel sesuai pengertiannya apa? Ketika Yakub bergulat dengan Malak Hasem dan dia mampu bertahan sampai matahari menyingsir, dia disebut Israel. Yang artinya orang-orang yang bertahan sampai kepada kesudahan. Nah, siapa saja yang bertahan sampai kesudahan imannya terhadap Sang Mesias, itulah disebut Israel. Jadi harus paham secara latar belakang etimologi, harus tahu. Kalau tidak tahu ya repot kita menjelaskannya. Jadi kawan, ketetapan Tuhan di dalam Alkitab, baik di dalam pemahaman Israel, pemahaman Yudaisme maupun pemahaman kekristenan adalah darah yang menyucikan. Lalu Islam menyucikannya dengan apa? Kalau Islam tidak mengimani darah, yakinlah yang disembah Islam bukanlah Tuhan yang benar. Bisa jadi iblis. Siapa yang bisa mengidentifikasi Allah di dalam Islam sedangkan tidak ada eksistensinya? Oke? Lanjut kepada tentang apa tadi Pak John poinnya? Sorry saya tadi punya sudah terjawab semua, bro. Oh, sudah terjawab semua. Tetapi nggak apa-apa, kita punya waktu semua untuk menambahkan. Jadi kawanku Wafia, saya tidak sedang mau mencari pembenaran dari hadismu atau dari Quranmu. Tapi setidaknya Anda tahu bahwa Muhammad berkata, sesungguhnya setan berjalan dalam tubuh manusia melalui aliran darah. Jadi setan itu hidup di dalam darah manusia. Saya hanya ngasih tahu biar kamu tahu juga kawanku semua juga tahu. Oke gitu, tujuanku tidak ada yang lain-lain. Jadi kita harus kembali lagi kepada Quran. Allah Subhanahu wa taala tegas dan terang-terangan di dalam surah 64 At-Tagabun ayat 2 bahwa Allah menciptakan manusia itu mukmin dan kafir. Lah kalau sudah diciptakan kafir ngapain pula dihukum? Logikanya di mana? Itu dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan ada yang mukmin. Bagaimana Allah menciptakan manusia yang kafir lalu kafir itu dihukum? Kan kurang kerjaan. Harusnya diciptakan manusia itu semua mukmin. Lalu kalau ada yang memilih jadi kafir, lah itu dituntun bukan dicelakai. Di dalam iman kami, di dalam Yehezkiel 33 ayat 11, Tuhan semesta alam tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Yehezkiel 33 ayat 11. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Adonai Hazem. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik. Berbeda sifatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala justru ya membuat orang-orang kafir itu memandang baik kejahatan, dijerumuskan. Beda dengan sifat yang ada di dalam Alkitab. Kematian orang fasik melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup bukan maut. Jadi secara sifat Tuhan yang kita imani memang beda kawan. Ya tidak mungkin ada Tuhan yang sama di dalam dua kitab yang berbeda. Apapun itu alasannya tetap berbeda. Pengajarannya pun berbeda, spiritnya berbeda, semua berbeda. Lalu bagaimana mau dipaksakan itu adalah Tuhan yang benar sedangkan pengajarannya salah? Itu kita bangun logika dulu bro. Jangan menyatakan Tuhanmu benar tetapi pengajarannya ke arah yang salah, itu bagaimana bisa dianggap benar? Saya kasih contoh. Di dalam hadis Sahih Bukhari atau Sahih Muslim aja ya. Sahih Muslim 4936. 4936. Oke. Ini hadis sahih ya. Kawan-kawan muslim yang dibawa di live chat, kalau mau dicatat biar belajar sendiri di rumah. Sahih Muslim 4936. Jadi Muhammad bersumpah, demi zat yang jiwaku di tangannya, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa sama sekali, niscaya Allah akan memusnahkan kalian. Bagaimana Anda bisa menganggap Allah itu benar jika Dia menginginkan kalian berbuat dosa? Kalau tidak berbuat dosa akan dibinasakan. Bagaimana kalian beriman itu Allah adalah benar?
Sedangkan pengajarannya menuntun Anda ke arah yang salah. Itu pasti iblis. Habis waktu. Habis waktu. Sebentar. Oke, silakan. Waktunya Silakan waktu Kristen 2 menit untuk bertanya dari pihak Kristen ya. Saya serahkan semua ke Herdi. Oke. Silakan bro. Ya, jadi gini ya, topik kita ini adalah iblis, bro. Sudah dijelaskan dari tadi di dalam iman kekristenan, iblis tidak diciptakan. Tetapi yang Tuhan ciptakan, atau sebentar, saya kasih, di pause dulu bro, saya kasih ayatnya biar abdol. Kejadian 1, ayat 31 ya. Oke. Maka Elohim melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang, jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi yang diciptakan itu baik. Lalu bila mana itu menjadi tidak baik? Menjadi tidak baik ketika malaikat ya, yang karena kesombongannya, kencongkangannya ingin sama seperti Tuhan, dia melawan Tuhan. Makanya dia disebut iblis. Iblis itu diabolos, yang artinya melawan, menentang. Nah, di dalam konsep Islam kan iblis itu diciptakan. Ya sudah iblis. Bagaimana bisa Allah mengajari Anda tentang kebaikan? Di satu sisi Allah menciptakan kejahatan. Logikanya di mana? Jadi apa yang menjadi tuntunan Allah Subhanahu wa taala dari jalan kejahatan itu? Apakah manusia bisa bertobat? Apakah orang yang berdosa, orang yang kafir dituntun ke dalam kejahatan dibuat dipandang baik? Apakah itu suatu penuntun? Tidak mungkin Tuhan yang benar membiarkan umat manusia larut di dalam kejahatan. Hanya iblis yang suka melihat manusia larut dalam kejahatan. Bukan Tuhan. Tuhan itu sedih melihat manusia larut dalam kejahatan. Hanya iblis yang bersorak-sorak dan membuat manusia memandang baik kejahatan yang dibuatnya adalah sesuatu yang baik. Ada kejahatan. Hanya iblis yang punya sifat seperti itu. Tuhan yang benar akan menuntun manusia ke arah yang lebih baik. Saya sudah bacakan tadi Yeskiel 33 ayat 11 bahwa 15 Tuhan menit, bro. tidak menginginkan kematian orang fasik, melainkan pertobatan. Bagaimana di dalam Islam, bagaimana Allah menuntun orang kafir kepada pertobatan justru diremukan. Apakah Allah itu sama seperti iblis? Sudah kita buktikan bahwa Allah punya sifat sama seperti iblis 50-50. Silakan. Habis. Bentar, saya set lagi. Habis waktu Edi. 10 menit untuk menjawab. Sebentar. Oke, silakan waktu 10 menit dimulai saat Anda berbicara. Oke, baik. Oke, silakan Pak Jemaah. Ya, Dinda Wafi. Sebentar ya. Nah, di dalam Al-Quran itu sudah sangat jelas diterangkan. Wa qulil haqqu mir rabbikum. Ya, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang menghendaki beriman, silakan dia beriman. Dan barang siapa yang menghendaki kafir, silakan dia kafir. Semua dikasih kesempatan. Anda dikasih kesempatan kemudian. Anda mau kafir, silakan kafir. Anda mau beriman, silakan beriman. Lalu mana iblisnya kemudian? Iblisnya itu yang kemudian perintah Tuhannya dihilangkan dengan mengambil tumbal. Makanya pertanyaan kita, mana dalilnya Tuhan itu menjadikan dirinya sebagai tumbal? Anda tidak mampu menunjukkan. Anda hanya mengatakan darah perjanjianku, darah perjanjianku. Sejak kapan Tuhan memperjanjikan darahnya, darah sendiri? Sejak kapan Tuhan itu punya darah? Sejak kapan Tuhan itu punya daging? Sementara ketika Yesus mengatakan inilah darahku, itu yang dimaksud adalah air anggur. Inilah dagingku, yang dimaksud Yesus itu adalah roti. Bukan dirinya sendiri. Nah, kemudian Saudara Herdi, Anda menuduh Allah itu kemudian membuat orang itu sudah kafir, orang itu menjadi mukmin dan seterusnya. Al-Quran yang kamu plesetkan itu tidak begitu bunyinya. Huwallazi khalaqalakum faminkum kafiru wa minkum mu'min. Wallahu bima ta'maluna basir. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu di antara kamu ada yang kafir dan di antara kamu juga ada yang mukmin. Apa yang Anda ragukan? Buktinya Anda kafir, kami mukmin. Apa yang Anda ragukan?
Siapa yang membuat Anda kafir? Ya Anda sendiri. Buktinya Anda merasa benar sekarang. Berarti kekafiran Anda adalah Anda sendiri yang buat. Anda mengatakan justru ajaran kami yang salah. Berarti Anda memposisikan diri Anda menjadi kafir. Kami memposisikan diri kami sebagai mukmin. Apa yang salah dengan Al-Quran? Huwallazi khalaqalakum. Dia yang menciptakan engkau. Faminkum kafirun. Ada di antara kalian yang kafir kemudian. Nah ini yang terjadi. Kamu ketika dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Sekarang kamu menjadi kafir. Bukan karena Allah. Karena kamu sendiri yang mau. Kamu lebih suka ajaran yang menjanjikan tanpa perintah Tuhan di dalamnya. Perintah Tuhan dihapuskan. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan segala ketentuan yang ada dalam hukum Taurat. Siapa yang mau itu? Apakah Tuhannya Bani Israel? Tidak. Lalu siapa? Tanya diri Anda. Dan itu Anda imani saat sekarang. Kemudian kami umat Islam itu, ketika dikatakan beriman, lalu Anda mengatakan dalam Al-Quran, ada kok dalam Al-Quran dikatakan seperti Ibu. Di dalam surah, salah satunya disebutkan tadi sama si John ini. Ya, Yunus ayat 100. Wa ma kana li nafsin an tu'min illa bi iznillah. Wa yaj'alur rijsa 'alal ladina la yaqilun. Dan tidak seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah. Ya memang betul. Segala sesuatu yang terjadi di atas muka bumi ini harus atas sepengetahuan Allah, harus atas izin Allah. Semua tidak ada yang bisa terjadi tanpa seizin pencipta langit dan bumi. Emang saudara pikir ada Tuhan selain daripada Allah? Nggak ada. Semua terjadi atas izin Allah. Anda tidak percaya? Baca di dalam kitabnya orang Yahudi. Mazmur 33 nomor 9 nomor 11. Sebab Tuhan berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Tuhan menggagalkan rencana bangsa-bangsa. Ia meniadakan rancangan suku-suku bangsa. Tetapi rencana Tuhan tetap selama-lamanya. Rancangan hatinya secara turun-temurun. Berarti Tuhan yang punya kendali, bukan Anda. Amsal 16 nomor 9. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Jadi jangan Anda bilang Anda kafir tanpa izin Allah. Anda pikir Anda beriman tanpa izin Allah. Semua atas izin Allah. Baca kitabnya Yahudi yang Anda pinjam. Amsal 19 nomor 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Banyak rancangan di hati manusia, tetapi rancangan Tuhanlah yang terlaksana. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Masih kurang rupanya. Tidak ada yang bisa beriman tanpa izin Allah. Itu adalah Tuhan. Dan imani sepenuh hati, maka dia akan diselamatkan. Nenekmu kiper. Enak aja. Dengan berkata Yesus adalah juru selamat, maka orang akan diselamatkan. Nenekmu kiper. Dari mana sumbernya itu? Ajaran Tuhan itu justru mengatakan banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Ini ajaran siapa yang ngajarin kalian tuh? Ya, dengan mengimani Yesus mati di atas tiang salib, maka kita akan diselamatkan. Di mana pokok ajarannya? Sedangkan menuhankan, timer waktu. Silakan Dinda Wafi. Maaf. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca di typingan ya. Disuruh on cam sama teman-teman ini. Saya kalau on cam teman-teman, ketahuan bohongnya Mas Herdi gitu loh, kasihan. Ini ya, saya on cam ya. Saya kalau sekali on cam, ketahuan langsung bohongnya gitu loh. Karena dia cuma baca terjemahan gitu. Ini ya, hadis Sahih Muslim nomor 4936. Kitab Taubat, apa temanya di sini? Dosa menjadi lebur dengan istighfar. Hadis bab istighfar oleh Mas Herdi dikaitkan dengan masalah takdir, kan gabrul namanya. Itu loh. Jadi saya kalau sampai on cam ketahuan bohongnya nanti gitu loh. Kemudian di sini kan ada kata-kata begini, laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa,
maka Allah akan melenyapkan kalian semua. Nah, Mas Herdi kan cuma baca terjemahan, tidak pernah belajar bahasa Arab. Kalimat lau di sini bermakna lau imtinaiyah. Lau imtinaiyah itu apa artinya? Lau andaikan yang tidak pernah terjadi gitu loh. Faham nggak? Nggak paham karena nggak belajar bahasa Arab gitu. Doh kabur. Nah, jadi Ya, lanjut. apa namanya ya? Kalau nggak pernah belajar bahasa Arab, nggak mungkin tahu. Sampai kapan kalian akan menilai suatu teks hadis itu hanya bermodalkan terjemahan begitu? Laulam tuznibu la dzahaballahu bikum. Andaikan kalian semua tidak berdosa, maka Allah akan melenyapkan kalian. Launya bermakna imtinaiyah. Kalau belajar ilmu nahwu faham itu. Lau yang tidak akan pernah terjadi gitu loh. Jadi teman-teman, kita ada on cam karena sudah hafal gitu. Makanya nggak usah nyuruh-nyuruh on cam. Kalau sekali on cam kan langsung ketahuan bohongnya kan. Sedangkan ya iblis ini sebenarnya lebih hebat loh daripada Tuhan di dalam Bible ya. Kenapa? Coba kita buka teman-teman ya. Kita buka di dalam Ayub ya. Ayub 1 nomor ke-7. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajahi bumi. Nah, di sini kan pinteran iblis daripada Tuhan. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Tuhan bisa nggak tahu gitu loh tempatnya iblis. Sampai Tuhan nanya, kamu dari mana aja gitu. Kan lucu teman-teman gitu loh. Iblis bisa lolos dari pantauan Tuhan. Maka tidak heran ya, ketika iblis itu adalah orang yang termasuk ikut andil dalam penyalipan Yesus, Yesus bisa tersalib gara-gara iblis, karena iblis lebih hebat. Bahkan Tuhan tidak tahu iblis ada di mana gitu loh. Sampai ditanyain kamu dari mana, kan lucu itu namanya. Kemudian di dalam Maliakhi 1 ya, nomor 2 dan 3. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Ingat ya, Tuhan membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya aku jadikan padang gurun. Tuhan pilih kasih di sini. Tuhan menyengsarakan Esau, pegunungannya menjadi sunyi. Begitu, sekian. Oke, waktu habis. Lanjutnya. Bentar, Pak Amir ya. interupsi sebentar. Ini akun yang ketiga ya. Dua-duanya tadi udah kena azab. Ini yang ketiga. Lanjut. 8 menit untuk menanggapi ya, Bro Malikil ya. Oke, siap. Pak John, mau duluan? Ya, saya dulu ya. Silakan. Dari tadi ditanya sujud, oke. Yang suruh sujud malaikat, yang disalahkannya iblis. Yang salahnya siapa? Yang merintah apa yang diperintah ini? Ya iblis ya bener lah. Gimana lagi? Apakah Allah selalu mencari oknum yang untuk disalahkan terus? Seperti iblis selalu disalahkan terus dari oknumnya. Kemudian katanya kafir, mau mukmin silakan. Makanya dibaca di Quran 43 nomor 60 itu bagaimana. Jadi Allah tuh selalu yang ada ngomongnya susah lah aku. Ya begitulah, dibaca aja teman-teman sendiri nanti. Oke. Nah, kemudian sebentar bro. Ya, lanjut. Lah bahwa Allah kalau saya lihat dari cerita-cerita tadi yang dijelaskan oleh Zuma maupun Nabi, berarti manusia tuh seperti robotik biologis gitu loh, diatur sana, diatur sini, sudah ditentukan takdirnya harus begini, takdirnya harus begini. Tidak ada namanya kebebasan hidup ini gitu loh. Kemudian Allah tidak dapat menanggung dosa. Bisa nggak Allah menanggung dosa? Dosa malah ditimpakan sama Yahudi Nasrani. Kalau saya Yahudi Nasrani, wegah nemen. Ya lanjut Bro Malikil. Oke, ya. Ada banyak yang harus saya tanggapi ya. Saya harap yang mau nge-ban nanti habis setelah pemaparan ini Anda mau ban silakan. Ya, jangan di ban sementara lagi saya paparkan data, saya keluarkan data ya.
Nanti setelah selesai saya paparkan data, baru Anda ban aja, nggak apa-apa, terserah Anda. Masih ada 7 akunnya. Oke. Jadi kawan Wafi mau mempersalahkan terjemahan dan itu katanya saya. Saya kasih tahu ya, ini bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan. Bukan orang Karisteng. Ini situs Islam, orang Islam yang menerjemahkan. Tidak layak bro mau menyalahkan saya. Bukan saya. Oke, ya. Bukan saya ya, bukan Malikil Amalak yang menerjemahkan, bukan. Tapi orang Islam. Catat itu. Oke. Lalu tentang Quran. Di dalam kitab Tagabun, ya, Tagabun ayat 2, dialah yang menciptakan kamu. Dialah yang menciptakan kamu, lalu kamu itu ada kafir, ada mukmin. Ya, jadi kamu ini ada yang kafir, ada mukmin. Kalau Bro Suma mau tafsir mandiri nggak apa-apa. Tapi saya bawa rujukan nih, tafsir dari Tabari. Ya, tafsir Tabari nih, tafsir Tabari. Nih. Bukan tafsir mandiri ya, tafsir Tabari. Firman Allah Subhanahu wa taala, dan di antaramu ada yang mukmin, maksudnya adalah sebagian lainnya membenarkan Allah Subhanahu wa taala dan meyakini bahwa dialah yang telah menciptakan mereka pertama kali. Setelah sebelum mereka tidak ada sama sekali. Jadi Allah yang menciptakan. Nih baca ayat sebelumnya nih. Takwil firman Allah Ta'ala. Dialah yang menciptakan kamu, maka di antara kamu ada yang kafir di antaramu dan dia yang mukmin. Dialah membuat apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini punya sifat yang tidak baik. Di dalam Alkitab, Tuhan yang kami imani menciptakan segala sesuatu itu baik. Yang menciptakan ketidakbaikan adalah iblis. Lalu tiba-tiba saya dapati di sini Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuatu yang tidak baik. Apakah Allah itu iblis? Siapa yang bisa membuktikan Allah itu bukan iblis sedangkan Allah tidak pernah eksis? Firman-Nya yang menciptakan kamu maksudnya adalah dialah yang telah menciptakan kalian semua. Kalian semua. Ya, siapa kalian semua yang kafir dan mukmin? Wahai manusia, pada penggalan ayat ini disebutkan salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Firman-Nya, maka di antara kamu ada yang kafir dan ada di antaramu yang mukmin. Dialah yang telah menciptakan mereka. Jadi bukan karena keinginan mereka. Kenapa bukan karena keinginan mereka? Allah Subhanahu wa taala itu mengunci mati. Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau mengetahui. Jadi hati orang-orang kafir kenapa nggak bisa bertobat? Karena udah dikunci mati. Orang-orang yang memperdebatkan ayat-ayat Allah, termasuk saya ya, tanpa alasan yang sampai kepada mereka sangat besar kemurkaan. Di sisi Allah dan di sisi seorang yang beriman, demikianlah Allah mengunci mati setiap orang yang sombong lagi sewenang-wenang. Tapi di sini salah, saya nggak sombong ya. Saya hanya punya pengetahuan tentang membuka kedok dari apa yang Allah ajarkan ya. Jadi bagaimana Allah ini kok mengunci mati setiap orang kafir? Bagaimana ada pertobatan? Kalau sudah dikunci mati ya sudah. Jadi badut ya, jadi boneka. Ya kan? Tidak ada peluang untuk orang bertobat. Lalu bagaimana ketika ada orang kafir yang bertobat? Kapan Allah membuka kuncinya? Siapa yang ngasih tahu Allah membuka kuncinya? Ya kan lucu. Dalam pembuktian hal seperti itu kan tidak ada yang bisa membuktikan itu semua nehi aja nehi. Ya nggak mungkin, karena itu hanya sebatas halusinasi yang dibawa ke dalam ranah iman yang dipahami adalah kebenaran. Itu sesuatu yang tidak bisa masuk di akal saya. Oke kawan, kita lanjut ya. Pejuan ada yang mau tambahkan? Silakan kalau. Lanjut. Oke, jadi tentang iblis yang kita bahas dari tadi kawan. Harus kalian bisa menjelaskan kenapa Allah menciptakan kejahatan. Bukankah Allah yang diklaim oleh kalian itu baik, mengapa ada kejahatan? Ya, kalau Allah menciptakan kejahatan, ngapain juga dia mau menyalahkan orang yang berbuat jahat? Logikanya di mana? Ya sudah tentu manusia kalau tidak ada kejahatan, manusia tidak akan berbuat dosa. Ya, manusia berbuat dosa karena inspirasi, karena skenario Allah Subhanahu wa taala. Lalu mengapa manusia harus disalahkan atas kejahatan yang Allah ciptakan? Mengapa? Kasih alasan yang tepat mengapa manusia disalahkan karena berbuat dosa, sedangkan kejahatan adalah skenario Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau membahasakan Allah itu bukan membuat skenario.
Sudah kita bacakan dari tadi. Adam sebelum diciptakan dia sudah ditetapkan berdosa. Dan lagi di dalam hadis sahih Muslim 4797 ya. Oke, atau gini aja 4813 dulu. Mengapa orang kafir itu sudah dikunci mati? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menciptakan ya penghuni surga ketika mereka masih dalam tulang rusuk, masih sperma. Di dalam hadis sahih Muslim 4813. Jadi percuma manusia hidup sudah ditetapkan oleh Allah sejak masih sperma. Ingat, masih sperma. Anda belum janin. Anda sudah ditetapkan oleh Allah masih sperma di bapakmu. Sudah ditetapkan oleh Allah Anda penghuni surga dan penghuni neraka. Maka percuma ketika ada orang yang berbuat baik, lalu kalau takdirnya itu neraka, ya udah neraka. Kenapa demikian? Karena itu semua adalah takdir. Allah SWT sudah men-setting semua itu sedemikian rupa di dalam surah Al-Furqan ayat 2. Lalu di dalam riwayat Ahmad 4968 ya, kita baca di sini. Di pause dulu bro. 6948. Habis waktu. Oh, habis waktu. Aduh. Oke, lanjut. Sebentar. Ini apakah mau dilanjutkan ke babak ketiga karena Herdi sudah dua kali. Bentar Pak John. Ini waktu untuk pihak Islam menanggapi 8 menit dulu untuk menanggapi. Oh iya, oke. Ya, baru masuk ke sesi terus ini loh. 3. Ini masalahnya di band sebentar. terus gitu loh. Ya, sebentar. Oke. Silakan dari Maksudnya apa, Bang? ya, Lanjut saja. Masih. ya silakan dimulai. Silakan Bang Juma atau Bang Iya. Wafi. Baik. Di dalam kitab saudara ya, di dalam Yakobus 4:13 sampai nomor 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata jika Tuhan menghendaki, insya Allah kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu bermegah diri dalam congkakmu. Dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ini bukti bahwa Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tadi saya sudah menyajikan data kepada saudara dalam kitabnya orang Yahudi. Tuhanlah yang menentukan itu semuanya. Ya, banyak rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Tidak ada hikmat dan pengertian, tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi hikmat Tuhan. Tuhan yang punya wewenang, bukan kita. Lalu kemudian ketika ayat yang saudara bawa, tadi kan sudah saya jelaskan kepada saudara, wa qulil haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Berarti ada potensi free will kepada kita manusia. Yang mau kafir silakan kafir, bebas. Ini ayat loh. Al-Quran surah Al-Kahfi ayat 29 loh yang saya sajikan dari tadi. Lalu kemudian data yang Anda bawa dari surah At-Taqabun. Itu sangat jelas sekali di ayat keduanya. Huwallazi khalaqalakum. Dialah yang menciptakan kamu. Lalu, kata lalu ini akan terjadi masa yang akan datang setelah diciptakan manusia itu. Ada yang kafir, ada yang mukmin. Bukan Allah menentukan kamu lahir kafir, kamu lahir mukmin. Tidak seperti itu. Ya, lagian di dalam pemahaman umat Islam bahwasanya Allah yang punya otoritas tertinggi. Kamu sebelum dilahirkan tidak pernah diskusi dengan pencipta. Tuhan, ciptakan aku. Tapi dalam keadaan laki-laki ya, dari seorang wanita yang adalah ibu presiden. Jangan kau lahirkan aku dalam seorang rahim wanita miskin. Dan
ada yang kayak begitu. Serta-merta Allah menghendaki, bahkan Tuhan yang menumbalkan darahnya di atas tiang salib menurut saudara, mengakui, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tuhan loh, datangnya pun bukan atas kehendaknya sendiri. Ada otoritas yang tertinggi yang merencanakan semuanya itu. Kenapa Anda komplain? Kenapa Anda yang jadi risih sekarang? Emang situ yang Tuhan? Tuhan mau begitu ya begitu. Kalau Anda mengatakan, oh iblis, tidak, Bung. Kamu tidak memahami Al-Quran. Jelas sekali kok datanya di dalam Islam, di dalam Al-Quranul Karim. Kebenaran itu sudah ada. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kalau memang kamu mau. Barang siapa yang mau mukmin, silakan menjadi mukmin. Kalau kamu mau. Tidak ada paksaan. Sekarang ada enggak paksaan kalian untuk masuk agama Islam? Enggak ada. Ada enggak paksaan kalian untuk menjadi kafir? Enggak ada. Semua pilihan masing-masing. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa. Yang Anda harus salahkan itu adalah yang menuntun Anda mengimani ada Tuhan mati menebus dosa manusia dengan darahnya sendiri. Itu yang Anda harus salahkan, karena itu tidak diajarkan oleh perjanjian lama. Demikian, silakan bin Nawafi. Bismillahirrahmanirrahim. Ini hadis yang dibawakan Mas Herdi ya. Hadis Muslim nomor 4813. Hadis ini sebenarnya sudah beberapa kali saya kanter, tapi tetap dibawa terus sama Mas Herdi ya. Hadis ini menerangkan makna setiap anak terlahir dalam keadaan fitrah, bukan hadis masalah takdir Mas Herdi. Kalau di Islam, anak yang baru lahir itu kalau mati langsung masuk surga. Kalau di Kristen langsung masuk neraka, kan begitu. Sedangkan kalimat di sini ya, bahwa innallaha, sesungguhnya Allah, khalaqa, telah menjadikan lil jannati, untuk surga, ahlan, para penduduknya, khalaqakum laha, yang mana Allah menciptakan penduduk surga, itu kaitannya dengan kemahatauan Allah. Itu bahwa Allah itu maha tahu siapa nanti umat yang akan taat dan siapa nanti umat yang akan celaka, begitu. Itu kemahatauan Allah. Jadi repot kalau Allah gak maha tahu, Mas Herdi. Kayak tadi ayat yang saya jelaskan bahwa Allah gak tahu iblis, Allah ya, bukan Allah ya. Allah gak tahu ada di mana iblis, itu kan susah nantinya. Iblis itu ternyata hilang dari pantauan Allah gitu loh. Harus ada Sherlock untuk mencari iblis, begitu. Kemudian sampai lupa saya ini ya. Apakah Tuhan ini juga tidak bisa menanggung dosa? Kata Mas John Timothy ya, Tuhan Islam itu tidak bisa menanggung dosa. Dosanya itu ditanggungkan kepada Nasrani dan Yahudi, kan begitu katanya. Coba Mas John buka di Amsal 21 nomor 12. Di sana secara tegas mengatakan begini Mas John. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, biar. Jadi orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang benar, dan pengkhianat sebagai ganti orang jujur. Jadi orang fasik itu juga tempat dari penebusan dosa gitu loh. Jadi jangan main-main, di kitab Anda ada, jangan dibawakan ke kita gitu, gak laku. Kemudian di Yesaya 30 nomor 28. Di sini Tuhan juga ingin menyesatkan. Karena tertulis begini, hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, dan airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dengan ayak kebinasaan, dan untuk memasang sesuatu kakang yang menyesatkan di mulut suku-suku bangsa. Siapa pelakunya? Penyesat ini. Tuhan. Begitu loh. Jadi apa yang ada di kitab Anda jangan dibawakan ke kita, gak laku Mas. Kemudian kalau Allah dibilang sengaja menyesatkan sehingga manusia tidak bisa diberi kesempatan taubat, maka Mas John dan Mas Malikil harus buka kitab Anda dulu. Makanya baca kitab itu dari
Kejadian sampai Wahyu. Amos 7 nomor 8. Di sana jelas, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, tali sifat. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya aku akan menaruh tali sifat di tengah-tengah umatku Israel. Aku akan memaafkannya lagi. Aku tidak terima maaf di sini. Tuhan tidak menerima taubat. Kan jahat dong. Di Amos 8 nomor 2, lalu berfirmanlah ia, apakah yang kau lihat Amos? Jawabku, sebuah bakul berisi buah-buahan. Nah, lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, kesudahan telah datang bagi umatku Israel, aku tidak akan memaafkannya lagi. Loh, Tuhan kok tidak maha pemaaf, katanya kasih. Duar, sekian. Selamat datang di Kebenaran. Ya, silakan. Tadi berapa menit Pak Amir closing statement? Closing statementnya disepakati 6 ya? 7 menit. 7 ya? 7 menit. Oke, dari yang baperan, yang mau ngeban, yang baperan itu kagak tahu diskusi itu saling mematahkan argumen. Artinya argumen dengan data, basis data. Guys, kalau saya asumsi wajar Anda ban, tetapi kalau berbasis data lalu Anda ban, Anda report, berarti ada sesuatu ketakutan di dalam diri kawan-kawan muslim ini. Saya melihatnya seperti itu. Ya, oke, nggak apa-apa. Itu hanya intermezzo aja. Nah, di dalam pemahaman tentang iblis, Alkitab itu sangat jelas bahwa Tuhan yang benar, Tuhan yang kasih, tidak pernah menciptakan sesuatu hal yang tidak baik. Itu dia katakan di dalam kitab Kejadian tadi ayat 1, ya, Kejadian 1 ayat 31, bahwa segala sesuatu itu diciptakannya dan dipandangnya baik. Lalu tiba-tiba dengan seiring waktu berjalannya waktu, sesuatu yang baik itu berubah menjadi tidak baik. Mengapa bisa berubah menjadi tidak baik? Karena ada Tuhan yang kasih ke manusia free will. Mengapa Tuhan kasih free will? Karena Tuhan yang kami imani bukanlah Tuhan yang otoriter, yang seperti siapa namanya otoriter itu? Yang di Jerman itu Adolf Hitler, ya, tidak seperti itu. Tuhan kami memberikan kebebasan, tetapi kebebasan itu yang disalahgunakan baik malaikat maupun manusia. Jadi mereka jatuh karena kebebasan itu. Harusnya dengan kebebasan manusia bersyukur bisa ada kebebasan hidup, tidak di remote control oleh Sang Pencipta. Nah, itu yang harus disyukuri di dalam iman kekristenan. Tapi kawan-kawan, ya, saya instruksikan, saya himbau, jangan kebebasan itu menjadi kebablasan. Oke. Iman kekristenan itu sangat jelas. Kristus adalah jalan keluar atas apa yang sudah terjadi, atas kebebasan yang setelah kebablasan di dalam diri manusia. Tapi tidak untuk malaikat. Kenapa tidak malaikat? Karena malaikat ketika berdosa mereka adalah makhluk roh dan mereka kekal. Ketika mereka berbuat dosa mereka ikut kekal. Sehingga tidak ada pengampunan, tidak ada pertobatan bagi makhluk yang immortal. Berbeda dengan manusia, makhluk yang mortal ada fase kematian. Nah, ketika manusia ini masih bisa diselamatkan, Tuhan yang datang menyelamatkan. Kenapa hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan? Karena hanya yang mengerti pencipta sesuatu bentuk tersebut yang bisa mengerti seperti apa memperbaiki kesalahan itu. Ibaratnya kalau kita mau membuat suatu mobil, ketika mobil itu rusak, kita yang menciptakan itu tahu di mana letak kerusakannya karena kita yang membuat, kita yang menciptakan. Seperti itulah Tuhan kami. Tuhan kami bukanlah Tuhan deisme,
ketika menciptakan lalu membiarkan manusianya luntang-lantung mencari keselamatan sendiri. Tidak seperti itu. Tuhan yang kami imani, Tuhan yang ada di dalam Alkitab adalah Tuhan yang penuh kasih. Karena kasihnya, karena dia tahu manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya atas kehendaknya sendiri, dia yang datang menyelamatkan. Karena memang di dalam pemahaman, di dalam aturan dia bahwa keselamatan penciptaan itu adalah hak prerogatifnya. Jadi ketika manusia jatuh ke dalam dosa adalah hak prerogatifnya yang tidak mungkin diwakili kepada siapapun. Dialah yang datang menyelamatkan. Tidak ada Tuhan yang menggaransi keselamatan hanya dengan berbuat ini baik, ini dan itu. Tuhan yang menggaransi keselamatan itu dengan darah dan tubuhnya. Ya, dan dia sudah menyatakan, sudah dijelaskan panjang lebar tentang tipologi, tentang nubuatan, sudah dijelaskan bahwa darah perjanjian itu adalah perjanjian yang diadakan oleh Tuhan dengan orang Israel. Maka penggenapannya pun harus dengan orang Israel, dan sudah terbukti Kristus sudah lahir, darahnya sudah tercurah dan dia sudah naik ke surga. Maka siapa saja yang percaya kepadanya akan mendapat selamat. Karena dengan darahnya manusia itu bisa disucikan. Tidak ada satupun darah manusia atau air suci pun di dalam dunia ini ataupun di alam semesta yang olehnya bisa mensucikan manusia selain darah Kristus. Silakan Pak John, lanjut. Ya, jadi jelas sekali kalau di Kristen itu Allah kita adalah Allah yang kasih dan adil. Dia tidak pernah merencanakan sesuatu yang jahat kepada manusia atau ciptaannya gitu loh. Makanya Allah kita adalah Allah yang mau berkorban untuk menyelamatkan manusia. Karena dia kasih, tapi dia juga harus adil terhadap apa yang dilakukan. Itu loh. Kemudian kalau di dalam Alkitab dijelaskan di Matius 4 ayat 8. Itu kalau di Matius itu dikatakan bahwa yang minta disembah adalah iblis. Karena kenapa? Karena kita Allah yang tahu maha kuasa, dia nggak perlu minta-minta gitu loh. Itu. Kemudian sebagai penutup, saya minta maaf pada teman-teman di chat karena ini dalam diskusi, ataupun pada yang di room, Pak Amir, Zuma maupun Mafi, bila ada salah-salah kata ya mohon dimaafkan. Karena ini adalah diskusi, kita memperlihatkan kemana ajaran yang benar gitu. Silakan lanjut Bro Herdi. Oke, ya, karena memang topik kita adalah tentang iblis, jadi pemaparannya memang agak hot. Kawan-kawan yang tersinggung, ya yakinlah kalian bahwa semua yang saya bawakan adalah tekstual, dan tekstual yang saya bawakan bukan made in Malikil Amalat, dan bukan made in orang Karisteng, tapi made in adalah sejarawan, adalah praktisi Islam yang ada di Indonesia. Jadi semua yang saya bawa itu bukan made in Malikil Amalat, bukan made in orang Karisteng, tetapi made in sejarawan praktisi Islam yang ada di Indonesia. Haleluya, amin. Jika ada yang merasa terkuti dengan apa yang saya bawakan, pelajarilah itu referensinya. Oke, siap. Waktu habis. Oke, silakan dari pihak Muslim untuk closing statementnya. Monggo Bang Juma dulu atau Baik. Bang Wafi dulu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Al-Quran menuntun kami umat Islam itu ya, mengatakan dalam surah As-Sariyat ayat 49. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tazakkarun. Dan segala sesuatu Allah ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi kalau ada malaikat, ada iblis, ada kebaikan, ada keburukan, ada hak, ada batil, ada wanita, ada pria, ada surga, ada neraka. Ya, itu karena Allah itu Maha Pencipta, Maha berkehendak. Kalau dikatakan bahwasanya hanya kebaikan yang kemudian diciptakan oleh Allah, hanya malaikat,
iblis tidak diciptakan, lalu ternyata ada yang menjadi iblis kemudian, ini adalah Tuhan yang tidak maha kuasa. Kenapa? Ada yang mampu menciptakan dirinya sendiri, bukan karena ciptaan Allah, bukan karena ciptaan Tuhan. Kalau di Islam itu tidak, semua berpasang-pasangan. Iblis diciptakan, malaikat juga diciptakan. Lalu kemudian Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Ada sesuatu yang aku tahu, kalian semua tidak tahu. Rahasia aku kalian nggak tahu, ilmuku kalian nggak tahu. Aku ini Tuhan pencipta langit dan bumi, kamu itu ciptaanku, ilmumu tidak seberapa. Jadi ketika Allah memberikan petunjuk kepada umat Islam, dikatakan bahwasanya kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Karena memang Allah menciptakan itu semua. Potensi itu diberikan kepada manusia untuk kemudian memilih jalannya masing-masing. Makanya dikasih akal pikiran. Kalau mau dikatakan Tuhan yang menanggung dosa, ya jadi aja makhluk selain daripada manusia. Misalnya seperti kambing, seperti ayam, seperti sapi. Hidup aja seperti itu. Karena Tuhan akan menanggung dosa-dosa kalian. Tapi kalau di Islam tidak, dikasih akal sebagai senjata untuk menentukan baik dan buruk di dalam kehidupan ini. Untuk mengetahui mana ajaran iblis, mana ajaran Tuhan. Akal ini yang menjadi filter kemudian. Sehingga nampak di dalam kehidupan umat Islam itu, segala aspek di dalam kaidah beragamanya selalu berdandaskan terhadap kitab suci. Jalan, duduk, berdiri, berkata, dan seterusnya. Semua ada tuntunannya. Kenapa? Karena pijakannya adalah perintah daripada pencipta langit dan bumi. Itu jelas tuh. Tidak ada kebebasan. Semuanya diatur oleh Allah. Oleh karena itulah kemudian Al-Quran menjelaskan kepada kami umat Islam bahwasanya Allah berkata kepada Nabi Adam alaihissalam, wahai Adam, sesungguhnya iblis adalah musuh bagimu, musuh bagi istrimu dan keturunanmu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Ini Tuhan sudah peringatkan. Tapi karena iblis itu memang adalah tugasnya, karena sombong, dia tetap saja menggoda Adam alaihissalam dan istrinya. Jadi di Islam, musuh nyata itu adalah iblis. Siapa yang mengikuti iblis, maka itu adalah iblis. Demikian, silakan di Nawafi. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat, "Man 'amila sholihan falinafsih wa man asaa fa'alaiha." Orang yang berbuat baik maka akan kembali kepada dirinya sendiri, dan orang yang berbuat jahat juga akan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi manusia yang diberikan ikhtiar oleh Allah bisa memilih jalan menuju neraka ataupun jalan menuju surga, maka itu yang akan menentukan bagaimana takdirnya nanti di hari kiamat. Apakah Allah tidak mampu menjadikan semua umat ini menjadi satu, tak berbeda-beda? Mampu. Makanya di dalam surah An-Nahl ayat 93 secara tegas Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau sya'allah, andaikan Allah mau, la ja'alakum ummatan wahidah." Allah akan menjadikan kalian semuanya satu, umat satu, tak berbeda-beda. Tapi apa kenyataannya sekarang yang terjadi? Kita semua berbeda-beda atas kehendak siapa? Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau ada orang yang punya niat misinya adalah pemurtatan massal, dia tidak akan pernah berhasil sampai hari kiamat. Kenapa? Karena kemauan Allah itu ada pada diri Allah, bukan diri kita sendiri. Dan Allah ini Maha mengetahui. Innallaha ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah tahu apa-apa yang terang-terangan, bahkan yang rahasia Allah Maha tahu. Makanya beberapa kali hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah Maha tahu nanti siapa yang akan menjadi ahli surga dan siapa yang akan menjadi ahli neraka. Ini namanya Tuhan gitu loh. Maha tahu dan maha mampu atas segala sesuatu.
Begitu. Dulu ada para sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kalau memang semuanya sudah diketahui siapa ahli surga dan ahli neraka, ngapain kita beribadah?" Kata para sahabat. Termasuk saat itu ada Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Lalu apa jawaban Rasulullah? "I'malu fakullun muyassarun lima khuliqalah." Kalian harus semangat beramal ibadah. Karena setiap sesuatu, setiap ciptaan akan ditakdirkan sebagaimana ciptaan yang awal-awal dia diciptakan. Jadi itu adalah motivasi dari Rasulullah bahwa setiap orang memiliki ikhtiar. Kalau dia mau semangat ibadah, maka takdir Allah yang baik akan Allah tentukan kepada orang itu. Rasulullah tidak akan menjawab, ya sudah, kamu tidak usah ibadah kalau gitu, biar tak. Karena Allah sudah tahu mana yang surga, mana yang neraka. Ternyata tidak kan? Jawaban Rasulullah ternyata i'malu. Kalian beramallah, karena fakullun setiap sesuatu muyassarun akan dipermudah lima khuliqalah atas penciptaannya. Begitu. Itu adalah motivasi dari Rasulullah agar kita semangat menjadi orang baik, menjadi orang agama Islam yang kafah. Begitu. Oke. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, kita lihat ya tadi sepanjang dialog kita melihat bagaimana saudara Herdi dan temannya itu tidak mampu kemudian memberikan sebuah data akurat tentang ajaran bahwa darah Tuhan yang harus menjadi tumbal di dalam penebusan dosa. Kenapa? Karena yang ada dalam perjanjian lama, bahkan Yesus sendiri menerangkan dalam Matius 8 nomor 4 bahwa persembahan yang harus dilakukan itu adalah persembahan hewan, sama yang dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam. Nah, kita minta datanya tuh. Mana datanya bahwa Tuhan yang harus menjadi tumbal, atau manusia, jangan Tuhan, terlalu berlebihan ya. Terlalu berlebihan. Mana ajarannya bahwa dosa itu harus ditebus dengan darah manusia? Ternyata sepanjang dialog, sepanjang debat, Herdi dan temannya tidak mampu menunjukkan data itu. Sedangkan kalau kita melihat di dalam pengajaran kitabnya mereka sendiri di Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Kita lihat di dalam 1 Korintus 4 nomor 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik dalam Yesus, kamu tidak mempunyai banyak bapak, karena akulah yang dalam Kristus telah menjadi bapakmu. Siapa yang mengaku bapak di sini? Paulus. Iblislah yang menjadi bapakmu. Sementara kita di dalam konsep Islam tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai bapak. Jadi kita tidak memiliki bapak. Di dalam hal kita beragama, di dalam hal kita berislam, tidak ada konsep anak bapak. Lalu ini digenapi oleh agama mana yang ada konsep bapak dan anak? Tak lain dan tak bukan adalah Kristen. Iblislah yang menjadi bapakmu. Di Islam tidak ada konsep bapak. Kita tidak pernah menjadikan satu oknum menjadi bapak di dalam kehidupan kita beragama, kecuali ayah. Ayah kita ini lain dengan apa yang dimaksud Yesus. Maka dari situ sangat jelas bahwa agama mana yang kemudian memiliki konsep bapak. Itu yang pertama. Kedua, dikatakan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Jadi sang bapak ini yang dijadikan bapak ini itu mengawali karirnya dengan cara membunuh. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu, dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Galatia 1 nomor 13. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Tuhan dan berusaha membinasakannya. 1 Korintus 15 nomor 9. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut sebagai rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Tuhan. Ini jelas sekali di situ. Lalu kemudian yang ketiga, yang pertama tadi iblislah yang menjadi bapakmu, sudah digenapi 1 Korintus 4 nomor 15. Akulah yang menjadi bapakmu dalam Yesus Kristus. Lalu kemudian
kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Ya, di dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, di situ sangat jelas sekali bahwa bapak yang dimaksud di sini adalah yang mengawali karirnya dengan cara membunuh, dan itu diperhatikan oleh Paulus dalam Kisah Para Rasul 8 nomor 3, Galatia 1 nomor 13, 1 Korintus 15 nomor 9. Lalu kemudian di data selanjutnya dalam Yohanes 8:44 ini dikatakan, apabila ia berkata ia dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Galatia 6 nomor 11, lihatlah bagaimana besar huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Roma 3 nomor 7, tetapi jika kebesaran oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi sebagai orang berdosa? 2 Korintus 11 nomor 17, apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh yang berkata dan yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Filipi 1 nomor 18, sebab bagaimanapun juga Yesus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur, tentang hal itu aku bersuka cita dan aku akan tetap bersuka cita. Jadi teman-teman Kristen ini harusnya siuman gitu loh. Harusnya mereka itu sadar di dalam kesesatan yang mereka lakukan. Yesus bukan Tuhan. Dia hanyalah seorang utusan yang Paulus paksa menjadi Tuhan, lalu kemudian disembah oleh teman-teman Kristen oleh karena dia mati di atas tiang salib. Ya. Sementara Yesus mengatakan dalam Yohanes 7 nomor 16, ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Yohanes 7 nomor 16, barang siapa tidak mengasihi aku, dia tidak mengikuti firmanku, dan firman yang kemudian itu bukan daripada aku, melainkan dari Bapa yang telah mengutus aku. Ini sangat jelas teman-teman. Jadi kesimpulan kita sudah sangat nyata ya. Iblis itu berkarya di mana? Iblis itu berkarya ketika iblisnya menitipkan pesan ada Tuhan mati di atas tiang salib, lalu diimani, iblisnya akan tertawa terbahak-bahak. Sementara Yesus sendiri mengatakan, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap dibandingkan satu titik dari hukum Taurat itu batal. Tapi iblisnya kemudian sangat jelas mengatakan bahwasanya hukum Tuhan itu tidak ada apa-apanya, yang penting mengikuti dia, maka iblis akan memberikan dunia beserta isinya. Diikuti dia, iblis itu melanggar semua perintah Tuhan. Tadi saudara Herdi mengatakan diabolos itu adalah menentang, melawan. Sekarang siapa yang melawan perintah-perintah Tuhan yang Abraham, Ishak dan Yakub? Siapa? Dan siapa? Demikian sahabat sekalian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Terima kasih atas infak dan sedekahnya. Dengan stiker dan koin yang ada, semua akan berbahagia. Teman-teman apologet Islam itu semuanya berbahagia, karena semalam koin yang diberikan kepada kita itu kita ratakan dengan tanah, kita infakkan dan sedekahkan kepada Zoom Islam dan juga apologet Muslim yang ada yang mendampingi kita dalam berdialog. Alhamdulillah semua bisa merasakan. Begitu juga kegiatan untuk Hari Mu'alaf, kita akan berikan apa yang kemudian kita dapatkan dari sesi dialog yang semoga kita harapkan bisa melahirkan kemudian apologet Muslim yang handal berikutnya untuk menggantikan nantinya kita setelah kami pensiun. Demikian sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, saya akhiri. Subhanakallahumma wabihamdi, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.